Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 12 sampai ke 14. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, di dalam minggu ini kita akan sama-sama merenungkan waktu-waktu sebelum masuk ke dalam tahun yang baru. Kita akan sama-sama merefleksikan tentang tahun yang baru, dan dalam minggu ini pembacaan kita ambil dari ayat-ayat yang berkaitan dengan refleksi akhir tahun. Nah, pagi hari ini ayat yang kita ambil adalah Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Saya beri judul dari renungan ini adalah menghidupi keselamatan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian teks yang kita baca ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa apa yang dilakukan sebagai seorang Kristen. Dikatakan di sana bahwa dia menanggalkan hal-hal yang menghalangi dia untuk mengenal Kristus. Dan dia fokus pada panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa. Dia adalah rasul yang memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kekristenan mula-mula. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, banyak sekali tulisan yang dikoleksi dari tulisan-tulisan atau pengajaran Rasul Paulus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang yang tekun untuk melayani baik di Asia dan juga sampai di Eropa. Ia telah menderita bagi Kristus dalam pemberitaan Injil. Ia seringkali ditangkap, dia seringkali mengalami siksaan atau aniaya dari orang Yahudi karena dia memberitakan Injil. Tapi Rasul Paulus menyadari bahwa pelayanan kita dan kehidupan rohani kita merupakan dua hal yang berbeda. Memang pelayanan kita bisa mempengaruhi kehidupan rohani kita atau pertumbuhan rohani. Ketika saudara melayani dengan tulus, saudara memberikan kehidupan saudara bagi Tuhan dan bagi orang-orang percaya dan bagi sesama, maka tentu saja kasih di dalam hati kita itu akan mulai bertumbuh. Tapi saudara, tidak semua pelayanan rohani pasti menumbuhkan pertumbuhan rohani. Karena bisa saja orang melayani dengan tidak tulus. Melayani untuk kepentingan diri sendiri, melayani untuk mencari kepuasan diri sendiri dan sebagainya. Karena itu Rasul Paulus menyadari bahwa meskipun dia adalah seorang rasul yang melayani dengan banyak sekali mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, bahkan kadang-kadang dia harus meneteskan air mata, kadang-kadang dia harus mengalami siksaan, bahkan darah pun dia harus korbankan ketika dia menghadapi banyak siksaan atau aniaya dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau menolak Kristus. Dia tahu bahwa dia pun adalah orang yang harus bertumbuh di dalam Tuhan. Dia tahu bahwa pelayanan itu kalau tidak didasarkan oleh pertumbuhan rohani yang benar, itu tidak ada apa-apanya. Karena itu dia berusaha, dikatakan di situ dia berusaha mengejar kekudusan. Bahkan dia bilang di situ bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Dia berusaha untuk mengejar kekudusan, berusaha untuk mengejar perkenan Allah. Saudara, panggilan surgawi bagi kehidupan kita. Dikatakan di situ bahwa dia hidup untuk panggilan surgawi. Kekudusan kita merupakan salah satu alasan mengapa Allah memanggil kita. Saudara, Allah menebus kita melalui Kristus supaya kita menjadi orang kudus. Kenapa kita menjadi orang kudus? Supaya kita bisa hidup bersama dengan Allah yang kudus di surga nanti, di dalam kekekalan. Dan karena itu orang Kristen kita harus hidup untuk menghidupi panggilan kita, panggilan surgawi yang telah Allah berikan kepada kita. Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa kita harus fokus untuk hidup bersama-sama dengan Allah, hidup di dalam kekudusan bersama-sama dengan Allah. Saudara, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Tentu ada begitu banyak kegagalan yang mungkin kita hadapi atau mungkin kita lakukan pada saat kita mengikut Kristus di tahun 2022 ini. Kegagalan itu masih
mungkin berkaitan dengan dosa-dosa yang mungkin kita masih lakukan, atau disiplin rohani yang belum konsisten kita lakukan, atau kita pun masih menyimpan kesalahan orang lain, kita masih belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, marilah kita meninggalkan tahun ini dengan meminta ampun untuk kegagalan-kegagalan kita. Fokus untuk melakukan apa yang baik bagi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perkenan bagi kehendak Tuhan. Dan juga mari kita ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jangan jadikan kesalahan mereka sebagai penghalang bagi pertumbuhan rohani kita, supaya kita dapat mengejar kekudusan di dalam Kristus Yesus. Ingatlah, semua orang Kristen, kita dipanggil supaya kita bisa hidup bersekutu dengan Allah yang kudus di dalam kekekalan. Dan karena itu kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus hidup untuk mencari perkenan Allah. Bukan berarti Allah tidak berkenan kepada kita, karena Dia tentu sudah memberikan kita anugerahnya kepada kita sehingga kehidupan kita sudah diubahkan oleh Dia. Tapi yang dimaksud adalah marilah kita hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, marilah kita hidup dengan benar di hadapan Allah. Sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Allah, hendaklah kita hidup di dalam kekudusan oleh karena anugerahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah ada kegagalan-kegagalan atau kesalahan orang lain di masa lalu yang sampai saat ini masih menghalangi saudara untuk bisa bertumbuh secara rohani? Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat di masa lalu sehingga kita dapat bertumbuh di dalam kekudusan bersama dengan Allah yang kudus. Saudara, marilah kita meninggalkan segala hal yang menghalangi persekutuan kita dengan Allah yang kudus. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga, melindungi kami, menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan tak terasa kami sudah masuk dalam minggu terakhir dalam tahun ini Tuhan, kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kami ingin meminta ampun jika dalam tahun ini kami mungkin melakukan banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak keterbatasan kami. Tapi kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang mengampuni kami, dan Engkau Allah yang akan mentransformasi kehidupan kami. Karena itu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di tahun yang baru, biarlah kami menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah segala kesalahan-kesalahan kami, baik pun orang lain kepada kami boleh mengampuninya dengan anugerah daripada Engkau Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh ke arah yang Engkau inginkan, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.